jangan terlalu sering dikasih tahu. Semakin diberitahu itu nanti malah semakin risih. Anak itu jangan terlalu sering disuruh, karena nanti jadi beban buat mereka sendiri, itu beban. Dan ketika berbicara sama anak itu jangan seperti kita itu menyuruh atau seolah-olah kita itu mendoktrin gitu, jangan seperti itu. Seperti itu. Tapi buatlah anak itu senyaman mungkin dengan panjenengan, sehingga seolah panjenengan itu menjadi teman curhatnya, sehingga ketika dia ingin cerita, dia nggak harus bercerita ke orang lain, nggak harus berkeluh kesah sama orang lain, karena sudah nyaman berkeluh kesah dengan ibu dan bapaknya, terutama ibunya. Kenapa dulu saya itu sangat senang sekali bercerita ke ayah saya, karena ketika berbicara dengan saya, ya ayah saya itu menurut saya sangat berwibawa, tetapi juga ketika bersama saya ya seperti teman saya. Ia bermain bersama saya, ya kayak saya begitu beliau itu, tetapi bisa mengarahkan ke hal yang baik. Contoh, saya kan sukanya dulu kan mancing atau najur begitu. Nah beliau itu juga nyiapin alat buat najur, ngasih tahu ini nanti najur begini, cari tempat yang kayak gini, cari makannya kayak gini gitu. Sama-sama mancing berdua kayak gitu. Nah ketika sambil mancing itu, sambil cari ikan itu, sambil beliau itu nasihatin saya, sambil ngasih kan, kalau najur itu kan ngasih makan ya, terus ditaruh, ditunggu kan itu. Lah sambil nunggu itu loh, beliau itu ngolek, saya kan sukanya kan bawang merah itu dicampur sambil makan. Beliau sambil cerita, dulu ayah itu begini, waktu mondok di Paron dulu, di Paras, di Pangkur itu kayak gini. Itu malah masuk. Jadi ceritanya itu penuh dengan nasihat. Sama ibunya dulu dikasih seperti ini, terus gara-gara ngelakuin ini akhirnya begini begitu. Itu masuk banget di pikiran saya. Jadi saya pengen juga jenengan itu menjadi teman, bukan hanya menjadi seorang ibu untuk anak kita itu, tetapi menjadi seorang teman untuk anak kita itu, sehingga beliau itu nyaman ya, nyaman untuk bercerita ke jenengan tentang temannya, dia itu di sekolah ngerasain gimana, waktu ngajinya jadi hambatan apa gitu. Bila perlu sampean kenali teman-temannya anak kita itu dikenali, terus sukanya anak kita itu ngapain, itu harus tahu. Itu tugas seorang ibu seperti itu utamanya seperti itu. Jadi jenengan juga harus menjadi teman untuk anak kita. Ini penting saya sampaikan, sebab anak kita semakin lama semakin besar, dan dia tentu pergaulannya dan temannya semakin banyak. Jangan sampai dia lebih nyaman di luar rumah daripada di dalam rumah. Jangan sampai dia lebih nyaman cerita ke orang lain daripada ke keluarga sendiri. Ini penting, sebab ketika dia nyaman di luar rumah, ini nanti menjadi masalah baru lagi. Ini pentingnya kedekatan dengan seorang anak, sebab sampean kan tahu sendiri bahwa ketika saya sudah terjun di dunia seperti ini, terutama adalah pengobatan, maka saat itu hidup saya kan bukan milik saya lagi,
hidup saya adalah milik umat, banyak orang yang membutuhkan. Jadi yang lebih pokok berperan di dalam keluarga itu panjenengan. Bagaimana anak-anak bisa terarah gitu. Bagaimana anak-anak bisa dekat dengan ayahnya dan sebagainya, itu tugas panjenengan. Terus yang jadi bebannya jenengan yang mungkin nggak bisa jenengan lakukan atau yang mungkin belum berjalan itu apa? Untuk dekat kepada anak yang jadi masalah apa sih yang sulit? Ya karena insya Allah sih ya, kalau sekarang ini udah anak-anak udah ya, udah merasa nyaman ya, sedikit banyaknya ya udah mau bercerita. Dan itu pun ya kadang seorang anak juga membutuhkan ibunya, ya membutuhin ayahnya, ya kangen, ya pengen kita ada buat dia gitu. Cuman ya tak omongin lah, kita balikin lagi. Di luar sana kerja buat kita, ya di luar ya banyak yang membutuhkan. Nah ya di luar sana nggak main gitu. Iya, yang lebih penting lagi dikasih pengertian, terus kasih contoh yang bagus. Karena omongan dengan apa yang dilihat itu lebih utama yang dilihat. Kasih contoh yang baik gitu. Kasih contoh yang baik itu yang paling bagus. Ya, kasih contoh yang bagus. Berbicara dengan mulut dan berbicara dengan batin itu lebih kuat, berbicara dengan batin. Jadi kalau ada masalah dengan anak atau ada anak yang rewel, itu jangan, ketika nggak nurut jangan dibentak. Berarti kita perlu untuk berbicara dengan batin, yaitu malam bangun, sholat malam terus didoakan anaknya, itu lebih utama. Dan aku juga ya senang gitu, sekarang mau kemana-mana tuh ya yang dicariin ya ibu gitu. Kalau selama keinginan anak itu baik, maksudnya kayak bermain, sekali-kali sama ikut main apa kesukaannya dia, bermain apa diikutin gitu. Jangan kita sudah besar kita nggak mau ngikutin itu, jangan, biar kita bisa dekat. Nanti kalau dekat ngomongnya enak. Minta doanya dari sampean juga ya, semoga ya lancar semua anaknya, paling sehat. Amin. Dan aku juga
muluk anak-anak. Dia melihat tumbuh kembang anak itu suatu nikmat Allah yang luar biasa. Melihat tumbuh kembang anak itu nikmat Allah yang luar biasa. Melihat anak bermain, melihat anak berjalan, berlari, bermain, itu nikmat Allah luar biasa. Karena banyak saudara-saudara kita yang merantau jauh demi untuk keluarga, akhirnya tidak bisa melihat tumbuh kembang anak. Itu kangennya luar biasa. Nah, kita yang bisa setiap hari melihat tumbuh kembang anak itu dinikmati. Karena kalau dinikmati nanti terasa nikmat. Jangan sampai menjadi beban. Itu nikmat yang luar biasa. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Melihat anak-anak berlari, melihat anak-anak bermain, berbicara, bertengkar, ribut, itu nikmat Allah luar biasa itu. Karena banyak saudara kita yang nggak bisa melihat itu gitu. Bahkan ada yang sakit, yang nggak merantau, yang sakit pengen gendong anaknya nggak bisa, itu tersiksanya luar biasa. Bayangkan anak kecil pengen minta gendong, alhamdulillah orang tuanya sakit pengen gendong aja nggak bisa loh. Kayak gitu sedihnya kayak gimana, luar biasa, sakitnya luar biasa. Jadi kita masih diberikan sehat, rezeki yang alhamdulillah walaupun tidak banyak bisa kumpul sama anak-anak, itu nikmat Allah yang luar biasa. Makanya dinikmati, disyukuri. Kalau kita bersyukur, nanti nikmat Allah pasti ditambahkan ke kita, pasti itu akan ditambahkan. Dan satu hal lagi, ini yang paling penting, saya minta jenengan untuk lebih dekat dan membaur, menjadi temannya, menasihati secara baik dengan cara diarahkan itu tadi. Terus kalau semuanya ngomong, kalau kita ngomong kayak mulut punya lagi nggak didengarkan, mungkin lagi apa kita nggak ngerti, ya jangan dibentak. Tetapi ya anak kan titipan dari Allah, maka kita mengadu kepada yang menitipkan, yaitu Allah. Kita mengadu kepada yang menitipkan, yaitu Allah, bahwa ya Allah, ini Engkau menitipkan anak kepadaku, dan anak ini sekarang begini anak ini. Jadi ya mohon ya Allah, kalau memang keras ya minta untuk dilembutkan, kalau susah minta untuk dimudahkan, seperti itu. Siang kita berbicara baik, malam kita melantunkan doa, gitu aja ya. Alhamdulillah aku nggak pernah ngeluh itu semua. Anakku baik-baik aja gitu, anakku pinter, dan aku tidak merasa terbebani dengan ini semua. Dengan perkembangan anak seperti ini nggak akan datang untuk yang kedua kalinya. Iya, ini semakin lama semakin besar. Masa-masa yang masih kecil menyenangkan itu adalah suatu nikmat yang luar biasa, melihat perkembangan anak itu. Jih. Alhamdulillah aku nggak pernah merasa terbebani. Dan lebih penting lagi dinikmati, disyukuri. Alhamdulillah sudah punya anak, punya sampean, kasih rezeki yang seperti ini sama Gusti Allah. Alhamdulillah, hidup aku nggak merasa kekurangan apapun. Aku nikmatin ini semua. Anak sehat, sampai sehat, yaitu yang penting. Orang-orang yang aku sayang sehat, yaitu rezeki yang luar biasa buat aku. Ya udah, pamit pulang ya. Ya, saya masih ada pasien mungkin sekitar 6 atau 7 ini. Doain cepat selesai nanti biar cepat pulang. Bilangin sama si Said, ayahnya bentar lagi pulang gitu ya.